Halo guys, dengan ini saya Alfian Nur. Kali ini saya akan mempresentasikan ya middle test simulasi game komputer ya untuk menjelaskan pengertian artificial intelligence serta game, dan saya akan simulasikan artificial intelligence tersebut ya menggunakan quick draw dan juga teachable. Oke, sebelum itu saya akan jelaskan dulu ya masalahnya apa ya. Menjelaskan pengertian dari games artificial intelligence itu sendiri. Terus bagaimana masalahnya akan diselesaikan, yaitu bermain menggunakan quick draw ya. Seperti yang saya bilang tadi, dan teachable mesinnya. Artificial intelligence juga berupa gambar atau foto. Dan untuk pengertian artificial intelligence itu sendiri ya, menurut Wikipedia, kecerdasan buatan atau AI adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artifisial atau hanya disingkat AI. Ya, didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Kemudian untuk pengertian artificial intelligence yang dilansir dari Britannica ya, kemampuan komputer digital atau robot yang dikendalikan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang umumnya dikaitkan dengan makhluk cerdas. Istilah ini sering diterapkan pada proyek pengembangan sistem yang diberkahi dengan karakteristik proses intelektual manusia seperti kemampuan bernalar, menemukan makna, menggeneralisasi, atau belajar dari pengalaman masa lalu. Untuk pengertian games itu sendiri ya, menurut Wikipedia, ya sesuatu yang digunakan untuk bermain ya, sebuah barang atau sesuatu yang pada umumnya digunakan untuk hiburan atau kesenangan. Dan kadang digunakan sebagai alat pendidikan. Untuk permainan game online sendiri itu juga memanfaatkan jejaring komputer ya, yang biasa digunakan jejaring internet yang sejenisnya, selalu menggunakan teknologi yang ada saat ini seperti modem dan koneksi kabel. Jaringan WiFi juga bisa. Biasanya permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa daring atau dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Permainan daring dapat dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan tertentu. Oke, saya akan jelaskan pengertian quick draw-nya dan teachable machine. Untuk menurut Wikipedia, quick draw adalah sebut juga dengan menggambar cepat ya. Ia adalah game online yang dikembangkan oleh Google yang menantang pemain untuk menggambar suatu objek atau ide dan kemudian menggunakan kecerdasan buatan ya. Intinya adalah quick draw sendiri ini menggunakan AI dan neural network jaringan saraf untuk menebak apa yang diwakili oleh gambar tersebut. Untuk teachable machine sendiri ya, alat yang dapat digunakan untuk membuat sebuah model klasifikasi yang mudah digunakan mengembangkan aplikasi machine learning. Teachable machine dapat memudahkan proses training data yang umumnya membutuhkan banyak sumber daya pada machine learning. Dan teachable machine ini juga dikembangkan oleh Google itu sendiri. Oke, saatnya kita mulai ya untuk pengaplikasiannya. Baik, saatnya kita mulai untuk menggunakan quick draw ya dalam implementasi artificial intelligence-nya. Langsung saja mulai. Nah, kita akan menggambar selama 20 detik. I see springboard, or bread, or hat, or hockey puck. I see computer. Oh, I know, it's cake. Ya. Nah, kita akan menggambar pineapple. I see rainbow, or pear, or church, or apple, or television. I see onion, or teepee, or gift. Oh, I know, it's pineapple. Ya. Gambar bulldozer. I see computer keyboard, or leg, or knee, or anvil. I see frog, or toothpaste, or snail, or boomerang. I see rainbow, or trombone. Sorry, I couldn't guess it. Nah, ini jika salah ya, AI yang dari quick draw ini tidak mengenal gambarnya apa yang kita gambar.
Jadi maka akan digambar, benar-benar digambar, jadi agar bisa dapat dikenali. Oke, kita gambar umbrella ya. I see line. Or chandelier. Or nose. Or foot. Oh, I know, it's umbrella. Ya, kita gambar lollipop. I see circle. Or moon. Or stick. Or donut. Or flying saucer. Oh, I know, it's lollipop. Kita akan menggambar pisang. I see line. Or canoe. Or shoe. Oh, I know, it's banana. Ya, nah ini hasilnya ya, yang dapat dikenal dari, kita coba lollipop. Ini lollipop hasilnya ya. Ini hasil yang dapat dikenali. Lollipop. Kemudian kue. Nah, bentuknya bermacam-macam. Ini semuanya dapat dikenali. Kemudian bulldozer, yang saya salah tadi gambarnya. Berbeda-beda ya bulldozernya bentuknya. Untuk banana sendiri, ini saya bentuknya seperti ini. Banyak. Nah, ini mengenal pada banana dan toilet serta kaos kaki, shoe, sepatu ya. Baik, kita sudah menggunakan quick draw ya. Implementasi dapat dikenali. Oke guys, saatnya kita akan menggunakan teachable machine ya untuk implementasi AI-nya menggunakan foto atau berupa gambar. Kita mulai. Nah, kemudian kita pilih image project ya. Ini banyak sih sebenarnya. Dari audio juga bisa, dari pose wajah juga bisa. Tapi kita pakai yang simpel-simpel saja ya. Menggunakan image project. Kemudian kita standar image ya. Nah, kali ini saya akan membuat ekspresi wajah ya menggunakan teachable machine. Kita namai dulu senyum. Nah, ini wajah saya nampak ya. Oke, sebelum kita mulai, kita hold to record. Nah, untuk record ini ditahan lama. Jadi pada saat direkam menggunakan teachable machine ini akan menghasilkan gambar yang banyak untuk mengenali wajah kita ya. Ya, saatnya kita mulai. Ekspresi senyum. Kemudian ekspresi cemberut. Yuk kita mulai. Lalu ekspresi melotot ya. Kita coba. Kemudian kita coba ekspresi marah ya. Kemudian setelah kita bikin 4 model
yang senyum, cemberut, melotot, dan marah. Langsung kita train modelnya. Nah, kita tunggu. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kalau kita senyum akan ketahuan dan mendeteksi. Melotot, senyum, cemberut. Susah sekali ya saya untuk cemberut ya. Walaupun marah. Ya, ini mengenali ya. Mengenalinya secara melotot, marah. Ini outputnya akan mendeteksi ekspresi wajah kita ya. Wajah saya maksudnya. Langsung saja kita ekspor modelnya. Oh iya, ini bisa juga di-download jika memakai JavaScript untuk implementasinya dan P5.js ya. Aplikasinya bisa tinggal di-download saja dengan main model ya. Nah, adapun yang untuk pengaplikasian dari Reachable Machine sendiri juga bisa disimpan ya sebagai project. Bisa di-download sesuai dengan keinginan kita. Bisa diedit lagi nanti ekspresinya bagaimana serta tampilannya ya. Ya oke. Demikian middle test simulasi game komputer dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan selamat tinggal. Goodbye.